Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, all of you who are always in good health and spirit of a course in this video. I will explain the material about investing in equity instruments. So let's discuss it carefully. So in conducting business combinations, there are three forms of entities. One form of entity is stock acquisitions. Stock acquisition is a combination of business by buying ownership of the acquired entity. Acquisitions of other entities come in two forms, and namely the acquisition of net assets and the acquisition of share of other entities. Jadi, akuisisi atas saham entitas lain sendiri merupakan pembelian suatu aset yang menggunakan berupa saham, yang dimana dalam investasi pada instrumen ekuitas terdapat beberapa karakteristik dan juga metode-metode yang digunakan untuk membuat penyajian dan pengungkapan atas investasi pada instrumen ekuitas. Sedangkan instrumen ekuitas dalam PSAK nomor 50 yang direvisi pada tahun 2014 mendefinisikan instrumen ekuitas sebagai setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Dan investasi pada instrumen ekuitas ini mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain, yaitu pihak yang menerbitkan saham yang bisa disebut investor, sedangkan pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Kemudian apa saja karakteristik investasi pada instrumen ekuitas? Yang pertama ada hak kepemilikan, kemudian ada hak suara dan juga hak ekonomi serta potensi keuntungan. Yang pertama hak kepemilikan adalah investor menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai proporsi saham yang dimilikinya. Kemudian hak suara adalah pemegang saham berhak menghadiri dan juga memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUFS, yang dimana termasuk memilih dewan direksi atau menyetujui aksi dari korporasi suatu perusahaan. Kemudian ada hak ekonomi, seperti mendapatkan dividen dan juga sisa kekayaan hasil dari likuidasi suatu perusahaan yang diinvestasinya. Kemudian ada potensi keuntungan yang dimana melalui apresiasi harga saham dan juga pembagian dividen kepada investor. Kemudian terdapat metode pencatatan atas investasi saham, yang dimana pertama metode biaya dan juga nilai wajar atau cost and fair value method. Perolehan saham yang tidak menimbulkan adanya pengaruh yang signifikan dicatat ketika tidak terdapat harga kuotasion pasar saham akan dicatat dengan metode cost, dan sedangkan terdapat harga kuotasi saham tersebut dicatat menggunakan nilai wajar. Nah, dalam metode ekuitas menurut PSAK nomor 15, yaitu investasi pada entitas dicatat menggunakan metode ekuitas kecuali ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Yang dimaksud dengan metode ekuitas bahwasannya menurut PSAK nomor 15 adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya dan selanjutnya disesuaikan dengan perubahan net aset investor setelah pembelian saham tersebut. Dan juga metode ekuitas ini sering disebut sebagai konsolidasi satu baris karena konsolidasi akun-akun neraca diwakili dalam satu akun saja. Kemudian terdapat transfer aset antara investor dan investee, kemudian investasi melalui kepemilikan bertahap, dan juga penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi atau sale of an equity interest. Bahwasanya investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan kemudian mencatat sisa investasinya berdasarkan PSAK nomor 55. Nah, jadi investasi pada instrumen ekuitas ini memberikan peluang keuntungan yang sangat besar, namun juga terdapat risiko yang juga sama tingginya.
kemudian pemahaman kita terhadap karakteristik, kemudian ada metode pencatatan, serta strategi analisis dan manajemen risiko yang pastinya sangat penting agar seorang investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan juga optimal. So that's the explanation that I can provide in this video. Hopefully it can provide understanding and additional knowledge about investing in equity instrument within the scope of accounting, of course, to all of you. I think that's enough in this video. See you in the next video, guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.